Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfia Regina Palubi dengan NIM 2224288 Prodi Teknik Informatika kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tabel database yang akan saya buat menggunakan bahasa SQL di program SQL. Database yang akan saya buat dirancang untuk mencatat data transaksi penjualan produk di sebuah toko. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita buka browser dan buka program SQL di browser kita masing-masing. Nah, pertama kita buat DDL. Nah, apa sih DDL ini? DDL adalah Data Definition Language, yaitu perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengubah struktur database, seperti membuat tabel baru, mengubah struktur tabel yang sudah ada, dan menghapus tabel. Nah, di sini kita akan membuat tabel saja. Pertama-tama, perintahnya create tabel mahasiswa. Nah, pertama kita buat tabel mahasiswa terlebih dahulu sebelum masuk ke tabel produk dan penjualan produk. Nah, di tabel mahasiswa ini terdapat beberapa atribut, yaitu NIM, nama, jenis kelamin, dan prodi. Baik, langsung saja. Pertama, kita buat NIM dengan tipe data varchar. Nah, varchar ini menyimpan string dengan panjang variabel sehingga lebih hemat ruang. Nah, di sini kita gunakan varchar di NIM dengan maksimal 8 karakter saja. Nah, karena NIM mahasiswa berbeda-beda, maka kita ubah NIM ini menjadi primary key. Kenapa primary key? Karena primary key ini menyimpan setiap baris atau record secara unik. Terus bisa dibilang kode unik, sehingga tidak ada baris yang duplikat atau yang sama. Seperti NIM kan tidak ada yang sama setiap mahasiswa. Jadi kita gunakan primary key. Nah, untuk not null di sini kita gunakan supaya tidak ada baris yang kosong di dalam NIM. Koma, enter. Selanjutnya kita buat nama dengan tipe data yang sama, yaitu varchar dengan maksimal 50 karakter. Koma, lalu jenis kelamin. Jenis kelamin di sini tipe datanya char saja, karena hanya menyimpan satu karakter saja di sini, yaitu P atau L. Kemudian yang terakhir prodi. Prodi di sini menggunakan tipe data varchar dengan maksimal 20. Langsung enter, tutup kurung, titik koma. Nah, enter. Selanjutnya kita buat tabel produk. Seperti yang di tabel mahasiswa, create tabel, TP produk, buka kurung, enter. Nah, di dalam tabel produk ini terdapat ID produk, nama produk, harga produk, dan stok produk. Kenapa kita mau menggunakan tipe data INT di harga produk? Karena harga menyimpan tipe data numerik yang digunakan untuk bilangan bulat, baik positif, negatif, maupun nol. Jadi tanpa komponen desimal atau pecahan. Jadi kita gunakan integer di harga produk. Kemudian yang terakhir, stok. Stok juga menggunakan integer dengan maksimal karakter. Enter, kurung, dikeluar. Nah, kemudian kita buat tabel transaksi. Nah, di dalam tabel transaksi ini terdapat ID transaksi, metode pembayaran, kemudian total transaksi. Yang terakhir, tabel detail transaksinya. Di dalam tabel detail transaksi ada ID detail, ID produk, ID transaksi, jumlah beli, dan total.
Nah, di bagian terakhir detail transaksi kita tambahkan foreign key. Nah, foreign key ini digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih tabel. Dengan menggunakan foreign key ini, di sini tabel detail transaksi bisa terhubung langsung dengan tabel produk dan tabel transaksi. Dengan menggunakan ID di setiap tabel, kita bisa menghubungkan tabel detail transaksi ke tabel produk dan transaksi. Kenapa harus ID produk dan ID transaksi yang dihubungkan menggunakan foreign key? Karena di setiap ID di dalam tabel menggunakan primary key yang dapat dihubungkan langsung dengan foreign key. Oke, langsung saja kita tulis di sini foreign key dalam kurung ID produk referensi. Nah, referensi di sini digunakan untuk mendefinisikan hubungan relasi antar dua tabel tersebut. Nah, referensi ini memastikan integrasi referensi dalam basis data SQL ini bisa membangun respon antar kolom data. Jadi kita gunakan referensi. Kemudian kita buat lagi untuk tabel transaksi. Itulah DTL untuk tabel penjualan produk dengan tabel mahasiswa. Baik, kita running langsung. Kita coba running. Sukses ya. Di sini berhasil, tidak ada error. Selanjutnya kita buat DML-nya. Kita masukkan data ke dalam setiap tabel. Nah, tadi kita sudah buat tabelnya. Selanjutnya kita buat DML. Nah, apa itu DML? DML adalah Data Manipulation Language, yaitu perintah SQL yang digunakan untuk memanipulasi data di dalam tabel, seperti menyisipkan data atau menambahkan data, kemudian merubah data yang ada di dalam tabel, dan menghapus data yang ada di dalam tabel. Di sini kita akan menambahkan data ke dalam setiap tabel sesuai dengan soal yang saya berikan. Pada tabel mahasiswa hanya data kita sendiri. Kemudian di tabel produk minimal 10 data, tabel transaksi 3, kemudian di detail transaksi 10. Baik, langsung saja perintahnya insert into. Nah, ini insert into ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel tersebut. Misalnya yang pertama kita tambahkan data ke dalam tabel mahasiswa. PB mahasiswa. Sesuai dengan nama tabel yang kita buat. Dan di dalam kurung ini, di sini kita tulis atribut setiap tabel. Di sini tabel mahasiswa terdapat NIM, sesuaikan dengan urutan yang ada di tabel sebelumnya. Nama, kemudian jenis kelamin, lalu prodi, tutup kurung. Nah, setelah itu tambahkan values. Nah, perintah values ini dia biasanya digunakan bersamaan memang dengan insert into. Ini digunakan untuk menentukan data yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Lalu enter. Nah, di sini kita masukkan datanya. Buka kurung, tanda kutip, karena NIM, nama, jenis kelamin, dan prodi menggunakan tipe data varchar. Jadi kita menggunakan tanda kutip 1. NIM 222 420 88, tutup kutip, koma, nama kita tulis di sini. Kemudian jenis kelamin hanya 1 karakter tadi, untuk P. Nah, untuk prodi teknik informatika. Lalu tutup kurung, titik koma. Begitu juga di tabel produk, transaksi dan detail transaksi, kita menggunakan perintah insert into. Lalu tabel produk misalnya, kita tulis saja. Nah, di sini tidak menggunakan tanda kutip karena harga dan stok produk ini menggunakan tipe data integer. Jadi kita tidak menggunakan tanda kutip. Nah, untuk mempersingkat waktu.
sudah 10 data di sini. Kemudian kita masukkan data ke dalam tabel transaksi dengan cara yang sama, insert. Nah, selanjutnya kita buat di tabel detail transaksi 10 data. Nah, sudah selesai, saya ketik semuanya. Saya masukkan data ke dalam setiap tabel. Di sini tabel produk ada 10 data, transaksi ada 3 data, detail transaksi ada 10 data juga. Nah, di tabel transaksi ini nilai totalnya adalah hasil perkalian sederhana dari jumlah beli dikali dengan harga. Jadi misalnya ini produk di detail 1, pembeli membeli produk 1. Produk 1 adalah sabun dengan harga 5.000. 5.000 dikali dengan jumlah beli 2, 10.000. Ini nilai di total transaksi. Di total transaksi adalah jumlah total dari semua produk yang dibeli di dalam transaksi tersebut. Ini 54.000. Nah, kemudian di detail transaksi sudah dihitung. Pembeli membeli sabun, kemudian di PR4 ini membeli susu, kemudian PR10 air mineral. Jadi total harganya dari ketiga barang ini 54.000 dan pembeli membayar dengan metode pembayaran tunai. Begitu juga transaksi kedua, lalu transaksi kedua ini jumlah dari sini, kemudian transaksi yang ketiga yang ini. Nah, kemudian kita coba running. Sudah menampilkan outputnya di sini, tidak ada yang error, semua tabel terrelasi dengan sempurna, detail produk transaksi terhubung langsung sesuai dengan yang ada di tabel produk dan transaksi. Setiap tabel di sini memiliki peran masing-masing, namun saling terhubung melalui foreign key tadi yang kita sudah buat di sini, sehingga data di dalam tabel bisa menjadi lebih teratur dan mudah dicari dan tidak terjadi duplikat, tidak ada ID yang sama di setiap data. Dengan perancangan ini, sistem dapat menampilkan laporan penjualan dengan lebih akurat, mengetahui stok produk dengan cepat, dan memastikan setiap transaksi juga tercatat dengan benar. Demikian penjelasan dari saya mengenai struktur tabel pada database penjualan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.